I want to say there's less pressure and there's more. Hai, saya Iyad dari Spectre ID. Oke, dalam video kali ini saya akan memberikan tutorial lagi tentang cara membuat lower third yang bisa dibilang simple dan berstyle minimalis di Alicmotion. Tutorial kali ini terinspirasi dari lower third-nya Sandak Film. Karena lower third-nya menurut saya mudah untuk dibuat dan gak makan waktu yang lama untuk membuatnya. Jadi saya buatin aja tutorialnya. Lower third-nya ini bisa kalian pakai buat video atau konten YouTube kalian, dan bisa juga pakai tulisan subscribe atau buat nama sosmed kalian, dan masih banyak lagi. Seperti biasa ya, link file projectnya sudah saya siapkan di deskripsi di bawah. Oke, tanpa lama-lama, mari kita mulai tutorialnya. Oke, jadi pertama-tama kita buat project baru dulu. Di sini saya namain misalkan lower third. Terus karena lower third-nya itu panjang, jadi kita pilih rasio yang landscape aja, yaitu 16:9. Kalau sudah, create project. Saya ganti dulu ya frame rate-nya ke 60 fps supaya animasinya lebih smooth. Oke, jadi tahap pertama kita tentuin dulu nih teks apa yang kita mau bikin nanti. Yang pertama nama orangnya. Misalkan di sini saya tulis Muhammad Iyad. Terus fontnya di sini saya pakai Montserrat Extra Bold. Kalian bisa download fontnya di deskripsi di bawah kalau kalian mau. Kemudian pada warnanya saya pilih yang warna putih. Habis itu kita duplikat layernya, dan pada layer teks bagian bawah kita bisa bikin nama pekerjaan atau seterah kalian mau isi apa. Contoh di sini saya tulis tukang servis AC. Ini sebagai contoh aja. Kemudian saya ganti fontnya jadi yang agak tipis dari yang sebelumnya supaya teksnya kontras. Di sini saya pilih Montserrat juga tapi yang medium. Terus kita kecilin sedikit teksnya seperti ini. Kalau sudah, kita lanjut ke step yang kedua, yaitu bikin shape-nya. Jadi caranya kita pilih shape-nya ini, terus kita panjangi aja seperti ini. Habis itu letakin layernya ini ke paling bawah supaya teksnya kelihatan. Terus kalian bisa atur warnanya sesuka hati kalian. Di sini saya pilih warna yang merah agak pink sedikit aja. Setelah itu kita paskan dulu posisi teks dengan shape ini. Dan kemudian kita lanjut ke step yang ketiga, yaitu bikin animasi masuk pada setiap layernya ini. Jadi caranya kita animasiin dulu mulai dari teksnya ya. Di sini saya animasiin pada positionnya aja dulu. Kita beri keyframe di detik ke-1, dan setelah itu kita ke frame awal, dan saya letakin aja teksnya agak ke bawah sedikit seperti ini. Jangan lupa buat animasiin juga teks yang di bawahnya, oke? Kita ke detik ke-1, terus kita beri keyframe. Habis itu kita kembali lagi ke frame awal, dan saya letakin aja teksnya agak ke bawah sedikit juga. Habis itu di sini saya mau bikin teksnya kayak ada rada-rada telat gitu. Jadi saya mundurin aja layer yang paling bawah sekitaran 5 frame seperti ini. Terus saya panjangin aja layernya ini sedikit. Coba kita preview dulu ya animasinya. Bisa kamu lihat sendiri animasi teksnya masih kelihatan kaku gitu. Jadi kita akan atasi dengan cara mengatur pada curve-nya. Di sini saya pilih yang paling bawah, yaitu ease in dan ease out. Kemudian kita tarik aja kedua ini sampai full seperti ini. Terus kita animasiin juga pada shape-nya. Kita ke detik ke-1, dan setelah itu kita beri keyframe. Kemudian kita kembali lagi ke frame awal, dan pada scale-nya saya klik dulu yang gambar rantai ini supaya panjangnya nggak ikutan mengecil. Kita kecilin lebarnya sampai 1 pixel. Sudah, di sini saya atur juga pada curve scale-nya supaya nggak kelihatan kaku. Biar animasi teks dan shape-nya seirama, kita samain aja curve-nya sama seperti curve yang kita buat sebelumnya. Seperti ini.
Karena ini yang masih kelihatan, jadi kita akali aja dengan cara kita ke opacity dulu, terus kita beri keyframe di frame ke-1. Terus kita kembali lagi ke frame awal dan pada opacity-nya kita turunin aja menjadi 0 seperti ini. Kalau sudah, kita akan animasiin pada positionnya. Kita ke detik 1 dulu, terus kita beri keyframe di sini. Kemudian kita ke detik kedua dan pada positionnya saya letakin aja ke bawah sedikit. Terus kita atur pada grab curve-nya biar gerakan animasinya nggak terlihat kaku. Di sini saya atur aja seperti grab curve yang sebelumnya. Selanjutnya kita animasiin lagi ya di teksnya ini. Nah, di sini saya mau ada rada-rada telat juga antara teks dan shape-nya ini. Jadi kita select dulu kedua layer teks ini, terus kita mundurin 5 frame lagi seperti ini. Terus kita animasiin mulai dari teks yang berada di bawah. Kita ke keyframe yang kedua, setelah itu kita maju 1 detik, berarti di frame 205. Kemudian kita turun aja sedikit teksnya seperti ini. Dan atur juga pada grab curve-nya. Kalau sudah, kita bikin lagi animasinya di bagian teks yang berada di atas. Kita ke keyframe yang kedua, terus saya maju dulu 5 frame. Kemudian saya beri keyframe di sini. Setelah itu kita maju 1 detik dan pada posisinya saya turunin aja sedikit juga seperti ini. Dan jangan lupa buat atur pada grab curve-nya. Coba kita preview dulu ya animasinya. Jadi kayak ada rada-rada telat gitu antara tiap layernya. Berikutnya kita lanjut ke step yang keempat, yaitu bikin satu shape dan satu teks di bagian atasnya. Jadi kita bikin yang shape-nya terlebih dahulu ya. Terus di sini saya ubah warnanya menjadi warna putih. Kemudian saya panjangin aja dulu ukurannya dan pada lebarnya saya kecilin. Setelah itu saya letakkan posisinya di bagian ujung-ujung seperti ini. Habis itu letakkan layer shape-nya ini ke paling bawah biar shape-nya ini ketutupan sama layer yang di atas. Kalau sudah, kita akan animasikan pada positionnya. Jadi caranya kita ke detik ke-1 dulu, kemudian kita beri keyframe di sini. Setelah itu kita ke detik kedua dan pada shape-nya saya naikin aja sedikit seperti ini. Kalau sudah, kita atur juga pada grab curve-nya agar animasinya gak kelihatan kaku. Kalau sudah, selanjutnya kita tambahkan teksnya. Di sini bisa kalian ketik nama channel YouTube kalian kalau punya, atau terserah kalian lah mau ketik apa. Di sini saya ketik aja sebagai contoh ya, Spectre ID. Terus saya ganti fontnya ke Montserrat Bold. Dan pada warnanya saya samain aja dengan warna shape yang warna merah. Terus kita sesuaiin aja ukuran dan posisinya dengan shape yang barusan kita bikin tadi. Terus kita kebawain aja layernya ini supaya ketutupan dengan layer yang di atasnya. Setelah itu kita animasiin pada teksnya ini. Jadi caranya kita ke frame 215. Habis itu kita beri keyframe di sini. Terus kita ke frame 115. Kemudian teksnya saya letakin aja ke bawah sedikit seperti ini. Dan tak lupa juga buat atur pada grab curve-nya. Oke, jadi kita lanjut ke step yang kelima, yaitu membuat animasi keluarnya. Jadi animasinya itu seperti animasi masuknya juga, tapi kayak kebalikannya gitu. Jadi caranya kita tentuin dulu nih di detik berapa kita mau animasi keluar lower third-nya. Misalkan saya maunya di detik ketiga itu udah ada animasi keluarnya. Jadi saya panjangin aja dulu semua layer yang ada di sini sampai melebihi detik ketiga. Mungkin saya panjangnya aja sampai 5 detik cukup. Oke, jadi kita mulai dulu dari shape yang merah ini. Kita beri keyframe di detik 3, kemudian kita ke detik keempat. Dan pada posisinya saya atur kembali lagi ke atas seperti ini. Kalian tinggal pasin aja ke bulatan hitam yang ini. Terus atur pada grab curve-nya sama seperti sebelumnya. Kemudian kita animasiin juga pada teksnya mulai dari yang tulisan Muhammad Iyad ini.
Jadi kita ke detik ketiga dulu sama seperti shape-nya, tapi di sini kita mau kayak ada rada lambat gitu. Jadi saya maju dulu 5 frame, terus saya beri keyframe di sini. Setelah itu kita maju 1 detik, berarti di frame 45. Habis itu kita naikin aja teksnya ke posisi sebelumnya, seperti ini. Kemudian atur pada grab curve-nya. Berikutnya kita animasiin pada teks yang di bawahnya, jadi kita ke detik ketiga dulu. Terus kita maju 10 frame ya. Kemudian kita beri keyframe di sini. Setelah itu kita maju 1 detik, berarti di frame 410. Terus kita posisikan aja teksnya seperti sebelumnya dan atur pada grab curve-nya. Kalau sudah, kita animasiin juga pada shape layer putih ini. Jadi kita ke detik ketiga, terus kita maju 10 frame. Kemudian kita beri keyframe di sini. Setelah itu kita maju 1 detik, berarti di frame 310. Terus pada posisinya kita atur lagi seperti sebelumnya. Dan atur pada grab curve-nya juga. Setelah itu kita animasiin pada teks yang Spectre ID ini. Jadi kita ke detik ketiga, kemudian kita beri keyframe di sini. Setelah itu kita maju 1 detik dan pada posisinya kita atur lagi seperti yang sebelumnya. Seperti ini. Dan atur juga pada grab curve-nya. Berikutnya kita animasiin lagi pada position dari kedua teks ini, dimulai dari yang bawah. Jadi caranya kita ke frame 410, kemudian kita beri keyframe di sini di frame 510. Habis itu kita turunin aja lagi pada posisinya seperti ini. Kalau sudah, kita akan atur juga pada teks yang di atas. Jadi caranya kita ke frame 415. Kemudian kita beri keyframe di sini. Terus kita maju 1 detik dan pada posisinya saya letakin aja seperti ini. Selanjutnya kita animasiin pada scale dari shape merah ini. Jadi caranya kita ke detik 420, kemudian kita beri keyframe di sini. Terus kita maju 1 detik dan pada scale-nya saya kecilin aja lagi menjadi sekitaran segini. Habis itu kita potong aja sedikit layernya karena masih kelihatan shape-nya seperti ini. Oke, selanjutnya kita lanjut ke step yang terakhir, yaitu membuat layer mask pada teksnya supaya teksnya hanya bisa kelihatan ketika berada dalam shape merah ini. Jadi caranya kita duplikat dulu layer shape merah ini, terus kita naikin aja ke paling atas. Kemudian kita select ketiga layer ini dan pilih mode group yang ini supaya layer yang di atas menjadi layer mask. Oke, dan hasil setelah ekspornya akan menjadi seperti ini. Kalau misalnya kalian mau pakai lower third-nya ini di misalkan video kalian, untuk di Alex Motion kalian bisa select semua layer ini, terus pilih group, dan habis itu klik titik 3 yang ada di pojok ini, terus pilih save to element. Kemudian kita bikin project baru lagi ya. Kalian bisa sesuaiin aja rasionya dengan video kalian. Kalau sudah create project, terus masukin video, anggap aja ini video ya. Kemudian kita tambahkan aja elemen ke dalam project ini. Habis itu kalian tinggal sesuaiin aja posisi dan ukuran lower third-nya. Tapi kan kalau di Alex Motion, kalau preview video itu patah-patah. Jadi saran saya, kalau mau masukin lower third ke video, kalian bisa pakai aplikasi editing yang lain seperti KineMaster dan lainnya. Caranya kita tambahin dulu shape sebagai backgroundnya nanti. Habis itu kita klik stretch to screen buat penuhin layernya. Terus kita besarin aja sedikit seperti ini dan kemudian kita ganti warnanya ke warna hijau biar nanti di chroma key di KineMaster. Kalau sudah, kalian bisa langsung ekspor aja lower third-nya. Kemudian kita ke KineMaster-nya, masukin video setelah kalian, terus masukin lower third-nya dan pilih di sini mode chroma key dan tinggal disesuaiin aja settingannya. Pokoknya sampai nggak kelihatan lagi lah hijau-hijaunya. Oke, sampai di sini saja tutorial pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Saya Iyad dari Spectre ID. Sampai jumpa di video berikutnya.